Baik, Bu. Ya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang oleh karenanya kita diberi kesempatan untuk dapat menyelenggarakan kuliah tamu secara daring dengan tema peran molekular docking dalam pengembangan senyawa obat baru. Perkenalkan, saya Yonatan Eden yang akan memandu kegiatan kuliah tamu kali ini. Kami ucapkan selamat datang untuk yang terhormat Kepala Program Studi Farmasi, Ibu Dr. Apoteker Sri Teguh Rahayu, Magister Farmasi. Ya, saya ingatkan sekali lagi untuk peserta mohon menonaktifkan mic-nya ya. Yang terhormat narasumber kita, Bapak Dr. Apoteker Hari Purnomo, Magister Sains, rekan-rekan dosen Prodi Farmasi Universitas Asa Unggul, dan peserta kuliah tamu yang saya banggakan. Sebelum kita mulai kegiatan ini, kita persilahkan kepada Ibu Kaprodi untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata kepada Ibu Dr. Apoteker Sri Teguh Rahayu, Magister Farmasi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan baik. Baik, mohon maaf karena kali ini saya off kamera. Situasi di rumah sedang hujan petir, takut saya terlempar dari Zoom. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan melaksanakan kuliah tamu pada semester ganjil 2020-2022. Kuliah tamu ini adalah salah satu kegiatan yang memang selalu diselenggarakan oleh program studi farmasi sebagai bentuk peningkatan kualitas dan pengetahuan dari program mahasiswa program studi farmasi. Saya mengucapkan terima kasih dan salam hormat kepada narasumber Bapak Dr. Apoteker Hari Purnomo selaku narasumber yang akan memberikan materi pada siang hari ini dengan tema peran molekular docking dalam pengembangan senyawa obat baru. Harapan kami dari Prodi, kegiatan ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa, kemudian dapat meningkatkan juga minat dari mahasiswa yang mungkin akan melakukan tugas akhir, yang barangkali nanti setelah mendengarkan pemaparan dari pemateri bisa menambah wawasan dan menambah minatnya di bidang molekular docking ini. Kepada seluruh peserta, harapan saya semoga apa yang disampaikan oleh pemateri akan memberikan wawasan dan berharap agar pada siang hari ini semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan dengan baik dan kita selalu diberikan kesehatan. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Apoteker Sri Teguh Rahayu, Magister Farmasi untuk pembukaannya. Selanjutnya, sedikit akan kami sampaikan ringkasan kurikulum vitae pembicara kita pada siang hari ini. Dr. Apoteker Hari Purnomo, Magister Sains, lahir di Sleman 4 Agustus 1960, alamat di Ngaglik Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Ya, riwayat pendidikannya lulus di jenjang S1 dan profesi pada perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada, lalu menyelesaikan studi strata 2-nya di Universitas Teknologi Bandung, serta program doktoralnya di Universitas Gadjah Mada. Untuk pengalaman sebagai pengajar, dimulai sebagai koas di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, lalu beliau juga memiliki pengalaman mengajar di Fakultas Farmasi Universitas Setiabudi Surakarta, lalu Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, serta saat ini menjadi pengajar di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Adapun beberapa penghargaan yang telah beliau terima, yaitu sebagai insan berprestasi dari Universitas Gadjah Mada, lalu sebagai inventor di Inovasi Indonesia Prospektif, penghargaan diberikan oleh Menristek dan LIPI, serta pernah juga menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 di tahun 2017 oleh Presiden Republik Indonesia.
beliau dari penelitiannya telah menghasilkan beberapa paten. Di sini tentang metode baru sintesis senyawa HP 2009, lalu senyawa analgetika antipiretika baru MH 2011. Ya, dari penelitiannya sudah tentu banyak sekali jurnal yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Begitu juga dari hasil pemikirannya telah lahir beberapa buku. Kita bisa lihat bidang kepakarannya dari buku-buku yang telah beliau terbitkan, yaitu di bidang desain molekul ya di sini. Lalu di sini ada buku tentang HKSA juga, serta buku menyangkut kimia komputasi di farmasi. Nah, ini beliau juga aktif di media sosial bagi rekan-rekan semua yang ingin mengikuti sosial medianya di Facebook, lalu juga memiliki kanal YouTube ya berupa materi-materi yang diberikan sesuai dengan bidang kepakarannya. Baiklah, memasuki pemaparan materi. Materi akan diberikan selama 60 menit, diikuti dengan 20 menit sesi tanya jawab. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, kapanpun dapat langsung mengetikkan pertanyaan pada fitur chat kepada narasumber, Dr. Apoteker Hari Purnomo, Magister Sains. Saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengizinkan kita untuk dapat bersilaturahmi. Karena tanpa izin Allah itu kita nggak bisa apa-apa ya. Mati listrik aja kita sudah jadi zero ya. Nggak bisa komunikasi. Nah, jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah. Yang kedua, saya aturkan terima kasih sekali kepada Bu Dekan, kemudian Bu Kaprodi, dan seluruh sivitas akademika Universitas Esa Unggul, dan juga para peserta dari luar Universitas Esa Unggul juga ya. Karena perannya sangat besar ya, perannya sangat besar. Jadi bukan saja para peserta ini ingin tahu tentang peran molekuler docking dalam pengembangan senyawa baru, tetapi bagi saya itu para audien ini sangat berperan besar sekali, yaitu membebaskan saya dari seksa. Kenapa? Karena saya punya ilmu docking yang dikasih oleh Allah. Kalau nggak saya amalkan, maka saya akan dapat seksa. Oh ya, di sini ada, tadi saya lihat guru saya yang terhormat Bapak Sumantri, matur nuwun Pak Mantri atas kehadirannya. Akan saya mulai dengan slide pertama. Jadi peran molekuler docking dalam pengembangan senyawa obat baru. Nah, di sini ada 2 poin, yaitu molekuler docking dan obat baru. Ya. Apa itu molekuler docking ya? Ada beberapa yang sudah paham, sudah sangat familiar ya, seperti Pak Yonatan ya, sudah pernah ikut 12 jam kelas saya. Ya. Bu Sri juga ya. Nah, jadi molekuler docking itu adalah bagian dari CADD. Apa itu CADD? Computer Aided Drug Design. Nah, salah satu obat yang sudah pernah ditemukan dengan cara ini adalah lapatinib. Lapatinib itu adalah obat anti kanker yang ditemukan dengan metode komputasi ini hanya perlu waktu antara 5 sampai 10 tahun. Bayangkan dengan Taxol, obat anti kanker juga, yang ditemukan dalam tempo waktu antara 40 sampai 50 tahun. Ya, jadi sangat bisa memangkas waktu. Nah, ini apa? Saya bikin kaos ya, drug designer. Jadi farmasi itu sebenarnya adalah drug designer. Dia punya kemampuan untuk mendesain obat. Ya. Kita lihat penemuan obat dengan komputer. Jadi kalau zaman saya masuk kuliah tahun 79,
itu kalau mau menemukan obat sangat susah. Kenapa? Karena belum ada software-nya ya. Belum ada software-nya sehingga kita pertama molekulnya harus baru. Nah, terus untuk apa? Ya belum tahu. Kita coba untuk analgetik, untuk antibakteri dan seterusnya. Jadi sangat-sangat melelahkan dan memakan biaya yang banyak. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kita sudah dikasih perangkat sehingga kita bisa mendesain ya. Jadi seperti bikin baju, kita desain dulu ya. Obat juga gitu, bisa kita desain dengan komputer. Nah, CADD yang banyak dibahas adalah LBDD, yaitu Ligand Based Drug Design dan Structure Based Drug Design. Nah, kalau kita lihat, jadi yang kita bahas ini adalah obat yang bekerjanya dengan perantaraan reseptor, bukan obat misalnya kayak antacid ya. Kalau kita kemudian minum antacid itu nggak masuk dalam kategori ini. Jadi obat yang kita maksud ini adalah obat yang bekerjanya dengan melalui reseptor ya. Nah di sini ada protein ya, kemudian di sebelah kirinya ada ligand. Jadi kalau misalnya di sini proteinnya tidak diketahui, ligandnya diketahui, itu bisa dengan lisan. Kalau di sini proteinnya diketahui, kemudian ligandnya diketahui, ya ini bisa dengan docking, dan seterusnya seperti ini. Nah, tapi yang sering dibahas adalah dua ini, docking dan HISAR atau HKSA. Ini hanya bentuk lain aja ya dari skema tadi ya. Jadi topik kita di sini adalah molecular docking, ya, molecular docking. Nah, saya akan kasih contoh lebih real lagi tentang LBDD ini, Ligand Based Drug Design. Jadi di sini yang merah ini adalah obat ya, inhibitor siklooksigenase 2. Kemudian yang molekul besar ini adalah reseptornya, yaitu enzim siklooksigenase 2. Kalau yang LBDD, Ligand Based Drug Design, itu kita lebih berbasis ke ligandnya, dalam artian obatnya. Jika kita nggak perlu reseptornya, kita hilangkan. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa memodifikasi molekul, kemudian kita membuat persamaan garis, nanti kita bisa menemukan obat baru dengan seperti ini. Saya nulis buku namanya Hubungan Kuantitatif dan Aktivitas. Ya, jadi ini ada kelasnya. Pernah kita buka kelas 6 kali ya, pesertanya cukup banyak juga, walaupun ini metode lama ya, begitu. Yang berikutnya adalah SBDD, Structure Based Drug Design. Jadi mendesain obat berbasis struktur. Di sini yang dimaksud adalah protein atau target. Jadi kita tidak perlu yang merah, hanya perlu untuk pembanding nanti ya. Jadi kita seperti ini ya. Jadi kita bisa mendesain obat itu yang penting disukai sama enzimnya, sama targetnya. Tidak harus mirip dengan yang merah tadi. Ya, yang penting disukai ya. Gitu. Nah, kita akan bicara tentang molecular docking ya, molecular docking. Jadi sebenarnya ini ada linknya. Mungkin perlu saya klik. Tapi sebelumnya kita akan lihat yang namanya PDB ya. Jadi protein data bank, protein data bank. Itu seperti apa? Nah, jadi protein data bank itu adalah bank data protein ya, bank data protein. Ada suatu bank data protein yang dapat diunduh ya, diunduh di laman salah satunya RCSB. Nah, ini berisi apa? Berisi target, biasanya protein, bisa berupa enzim atau reseptor, dan di dalamnya ada yang mengandung obat, ada yang tidak. Nah, untuk program yang saya kenalkan, plan, itu di dalamnya harus ada obatnya. Kalau kosongan, kita tidak bisa memakai program yang saya ajarkan ini begitu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi kalau kita luka, itu ada perubahan asam arachidonat menjadi prostaglandin ya oleh suatu enzim namanya enzim siklooksigenase 2. Nah, paracetamol bekerja di sini.
Jadi PGG2 dan PGH2 ini yang akan lapor kalau ada luka sehingga kita sakit. Nah, kalau yang lapor ini dihambat supaya tidak terjadi, maka tidak ada yang lapor sehingga saat sakit kita akan berkurang atau hilang gitu. Biasanya untuk penyakit yang ringan sampai sedang. Nah, jadi protein target suatu obat itu dalam PDB biasanya bentuknya kompleks ya, kompleks ligan protein. Nah, ligannya itu bisa agonis, bisa antagonis. Jadi kalau kita ingin menemukan obat agonis ya pakai PDB agonis yang di dalamnya ada obat agonis. Kalau yang ingin menemukan antagonis, cari yang di dalamnya adalah antagonis. Nah, ini kita salah satu protein yang berikatan dengan inhibitor dalam PDB adalah 6-CoG ya. Kode 6-CoG yaitu suatu enzim siklooksigenase 2 yang berikatan dengan inhibitornya yaitu S58. Nah, S58 ini nanti bisa kita ambil kemudian kita kembalikan ya dalam validasinya begitu. Nah, untuk efek samping paracetamol itu bisa juga diprediksi dengan docking, yaitu dengan mendokingkan ke enzim yang bertanggung jawab yaitu enzim sitokrom P450 2E1 yang ada kodenya di dalam PDB tadi 3E6I ya, 3E6I. Jangan sampai keliru. Kadang-kadang I kalau keliru dengan 1 sudah beda. Nah, ini kenapa kok paracetamol itu hepatotoksik dengan pemakaian yang lama ya. Jadi bukan satu tablet langsung hatinya rusak, tidak, tapi pemakaian jangka lama atau dosis berlebih atau diberikan bersama obat yang memerlukan glutathione transferase sehingga bersaing. Nanti napkinya ini nggak kebagian enzim sehingga akan berinteraksi dengan sel hepat. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan ada kodenya di sana 3E6I tadi ya untuk memprediksi hepatotoksiknya. Nah, pemilihan ligan dalam PDB akan menjadi replikan dalam validasi. Nah, ini tidak usah semuanya karena waktunya mungkin kurang banyak. Jadi ini salah satu contoh PDB anti COVID-19. 6LU7 ini yang dipakai UNER untuk menemukan molekul yang waktu itu dikawal sama Badan Intelijen. Saya nggak tahu lagi perkembangannya ya, apakah sudah jadi atau belum begitu. Jadi 6LU7 ini seperti ini, jadi berisi suatu protein atau enzim tepatnya yang berfungsi untuk replikasi COVID-19. Di sana ada inhibitornya N3, ya, N3. Dan ini lebih poten dibanding lopinavir atau ritonavir ya. Nah, tapi kenapa kok nggak menjadi obat? Nah, itu karena tergantung dari investornya ya. Kalau nggak tertarik untuk membuat N3, jadi N3 ini nggak diproduksi. Yang diproduksi yang lebih atau kurang poten yaitu lopinavir ya. Nah, jadi dalam prakteknya seperti ini, nanti kita ambil ya, kemudian kita kembalikan yang paling dekat kodenya itu kita hitung RMSD-nya harus di bawah 2 angstrom. Nah, jadi ini PDB anti COVID yang lain ya. Karena waktunya pendek, kita hentikan dulu. Kita akan lihat ini software-nya ya, software-nya. Yasara ya, Yasara. Ini gratis ya, gratis. Yang berbayar ada sekitar 6 juta ya. Saya ditawarin masih belum tertarik. Karena kalau kita ngadakan ini pelatihan dengan berbayar kasihan pesertanya ya, sehingga nanti harus merogoh uang yang banyak ya. Nah, saya akan tunjukkan dengan software ini tentang enzim tadi yang saya pakai untuk menemukan obat saya. Jadi ada di sini ya. Nah, ini enzim siklooksigenase 2 yang kita buka dengan Yasara. Nah, sekarang itu enak sekali ya. Jadi bisa lupa waktu kalau
Ini enzim yang di dalamnya ada SC58. SC58. Nah, ini kalau saya pencet pakai F1, F2 seperti ini. Nah, ya, itu ya. Nah, begitu. Jadi ini bisa kita preparasi nanti. Bisa kita copot, bisa kita docking istilahnya, kita kembalikan lagi begitu. Nah, jadi kita akan memvalidasi. Apa itu validasi? Jadi kalau kita akan mendokengkan, itu kita harus memvalidasi. Software kita harus valid terhadap target, ya, target yang kita pakai. Di sini saya memakai target enzim siklooksigenase 2. Siklooksigenase 2, di sini target saya yaitu obat saya bekerja mirip dengan paracetamol, yaitu menginhibisi enzim siklooksigenase 2 sehingga tidak terjadi PGG2 dan PGH2 tadi, sehingga obat saya sama dengan paracetamol bisa untuk mengurangi rasa sakit tetapi lebih poten. Nah, jadi prinsipnya jika PDB-nya bentuk polimer cukup digunakan monomer ya. Jadi kita lihat ada AA, BB, B. Kita nggak usah menggunakan keduanya, pilih salah satu, boleh A, boleh B. Kemudian molekul air harus dihilangkan. Kenapa? Padahal tubuh kita itu banyak air. Nah, itu kesepakatannya. Kesepakatan supaya laptop kita itu tidak terlalu berat. Kemudian karena dalam validasi dan dalam uji molekul itu sama-sama perlakuannya tanpa air, jadi walaupun tanpa air itu bisa mengurangi kesalahan ya, karena diperlakukan yang sama. Kemudian residu lain selain ligan juga dihapus ya. Biasanya ada gliserol, ada NAG, ada fosfat, ada seng, ada Cl ya. Jadi yang selain obat itu kita hilangkan. Kemudian kita tambahkan hidrogen. Kenapa? Karena dalam protein data bank itu belum ada hidrogennya ya. Konon dalam pembuatannya itu dielusidasi dengan sinar X yang di sana tidak ada hidrogennya begitu. Nah, nanti target dan obatnya itu akan kita simpan sebagai yasara objek. Jadi yasara objek itu berisi target dan ligan atau molekul obat. Nah, jadi preparasi protein dan refligan itu dilakukan menggunakan yasara tadi yang free tadi ya. Bedanya apa yang ya nanti dipreparasi dari yasara objek yang kita buat tadi ya. Nah, kemudian preparasi ligan. Jadi dalam validasi itu ligannya itu berasal dari referen ligan tadi yang kita buat menjadi banyak gitu ya. Biasanya 10 ya, dengan energi yang berbeda-beda. Sebelumnya dibuat di pH 7,4 pH tubuhnya. Nah, ini software plan ini salah satu kelebihannya adalah memperhatikan pH 7,4. Kalau yang sudah pernah docking dengan Autodoc itu tidak ada penyesuaian pH di sana. Kemudian dijadikan 10 konformasi. Ini kita akan lihat yasara objek. 6 kokyok ya. Jadi kita akan lihat yasara objek. Itu tadi di D. Universitas Esa Unggul 2021 ya. Ya, cukup banyak ininya. Nah, ini ya validasi. Nah, ada yasara objek ya.
Jadi ini hiasan objek ini bedanya dengan yang tadi sudah kita preparasi. Ya. Jadi tinggal mengandung ini molekul A saja. Nah, di sini ada hemoglobinnya, ya. Ada hemoglobinnya. Jadi kalau kita seperti ini. Ya, jadi estimal 8-nya kalau saya warnain ya. Nah, jadi mengandung inhibitor siklooksigenase 2 dan enzim siklooksigenase 2 di apa? Yang di selain yang kuning ini ya. Begitu. Nah, jadi modal kita untuk dongeng itu ini ya. Jadi ada obat, ada target. Nah, nanti obatnya ini akan kita buat 10 konformasi dengan energi yang berbeda, kemudian akan kita dongengkan. Nah, yang paling mirip nanti akan kita hitung RMSD-nya. Ini kita akan lihat apa namanya 10 konformasi ya, 10 konformasi. Ya, jadi ini apa? Marvin atau bisa kita tengok di sini ya. Kita mau lihat ligand MOL2 ya. Jadi open kita akan lihat di D Universitas Esa Unggul. Akan lihat ligand. Ligand MOL2 ya. Jadi ada 10 ya. Nah, jadi ada 10. Jadi replikan tadi kita buat jadi 10. Ini energinya beda-beda. Ya. Jadi ibarat kita duduk itu ada yang duduk enak sekali, ada yang duduk kaki kiri diangkat, kaki kanan diangkat, dan seterusnya kita buat 10 konformasi. Nah, itu akan kita dongengkan sehingga nanti akan ada 10 skor dongeng. Nah, running dongengnya kita punya protein MOL2 tadi, kemudian replikan MOL2, ligand MOL2. Nah, ini softwarenya ya, CMD, Ming, PC, Plan. Ya. Kalau yang ini pada saat preparasi. Codingnya hanya 2 baris ya. Kalau dulu banyak baris, sekarang codingnya 2 baris. Ini P-nya kecil ini ya. Nah, jadi intinya validasi tadi 6 kok kode PDB yang ada obatnya tadi itu kita preparasi protein dan replikan, kita preparasi ligand, kita running dongeng, kemudian kita menghitung RMSD untuk validasi. Valid jika RMSD di bawah 2 angstrom. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Jadi dalam suatu penelitian itu kevalidan sangat penting ya. Jadi kalau para peserta mengikuti seminar dan di situ ada topik dongeng, perhatikan validasinya RMSD karena saya beberapa kali menjumpai RMSD-nya itu tidak valid ya. Ada yang 4, ada yang 10 ya, yang lebih apa dalam tanda kutip menggelikan. Ada seminar internasional di Gerasabadi UGM, kebetulan pesertanya dari Indonesia ya. Dia presentasi RMSD-nya 10. Yang lebih mengherankan, ketika saya tanya, Mbak, itu kok RMSD-nya 10? Tidak valid itu. Terus malah dia bertanya, apa itu Pak RMSD? Waduh, ini berarti dosennya kejam ini ya. Jadi dia mahasiswa S2, dikasih proyek sama dosennya, suruh presentasi di seminar internasional tanpa dibekali ilmu. Jadi ya kalau RMSD 10 itu
bisa dikatakan sampah ya, jadi nggak ada gunanya. Nah, jadi nanti RMSD itu dihitung dengan sesuai dengan rumusnya ya. Root itu akar ya, min itu rata-rata, square kuadrat, deviasi. Jadi akar sigma D1 kuadrat ya dibagi N. Jadi gampangnya kalau kita punya molekul dengan 5 atom misalnya. Jadi molekul kita terdiri dari 5 atom itu akan kita ambil ya. Molekulnya kita ambil kemudian kita kembalikan. Nah, kalau kita kasih nama A1 itu atom 1, A2 sampai A5. Itu A1 sampai A5 sebelum diambil dan sesudah diambil pasti ada jarak. Nah, setelah kita kembalikan ya. Sama kalau kita duduk kemudian kita berdiri, kita balik lagi. Belum tentu akan menduduki di titik-titik yang sama. Pasti ada selisihnya. Nah, selisih itu kita sebut dengan D. Ya. Kemudian kita kuadratkan, kita jumlah, kemudian kita rata-rata dari 5 atom tersebut. Kemudian kita akar. Nah, itu yang disebut RMSD. Itu harus lebih kecil dari 2 angstrom. Nah, seperti ini ya. Yang paling skodokingnya atau posenya paling dekat kita kembalikan. Dan nanti kita hitung pakai software yang gratis ini. Ya. Di sini kelihatan bahwa RMSD-nya adalah 1,922 di bawah 2. Jadi tandanya apa? Tandanya ini valid ya, valid. Kalau apa? Untuk memahami yang mudah itu begini. Kalau ibaratnya yang berwarna ini itu awal ya. Kemudian dia pergi ya. Kalau diibaratkan ini yang punya rumah, kemudian proteinnya atau reseptornya itu rumahnya. Ini pergi ke pasar misalnya, pulang. Bisa balik enggak? Kalau bisa balik berarti dia valid sebagai tuan rumah. Jadi kalau ngundang kita itu enggak akan nyasar ya. Nah, tapi kalau misalnya dia pergi ke pasar, kemudian baliknya enggak bisa ke situ, malah di luar rumah, di belakang rumah misalnya, bagaimana mau menerima tamu ya, seperti itu gampangnya gitu ya. Jadi harus angkanya harus di bawah 2 angstrom begitu. Nah, ini ada beberapa. Nah, biasanya kelebihan di software plan yang saya pakai ini itu yang terstabil ya, yang paling minus biasanya langsung RMSD-nya paling bagus ya, paling kecil. Tapi ada kalanya ada kecualiannya. Kalau misalnya mendapatkan yang paling minus kok tidak bagus, terpaksa kita hitung satu-satu ya. Kalau ada yang di bawah 2, nanti sudah bisa kita lanjutkan. Nah, sekarang tadi kita sudah tahu ya, sudah valid. Nah, sekarang tinggal kita bikin molekul baru. Nah, jadi sebelum kita menemukan obat itu kita desain dulu, kita prediksi dengan komputasi, dengan komputer, dengan docking. Kalau sudah bagus, baru kita buktikan, kita sintesis. Kemudian kita elusidasi, nanti terbukti strukturnya udah benar, kita uji in vivo misalnya. Nah, yang saya lakukan seperti itu, kemudian karena sudah terbukti kita patenkan. Jadi sebenarnya software yang baik itu software molecular docking untuk menemukan obat ya. Kadang-kadang software docking itu dipakainya untuk melihat interaksi obat reseptor. Jarang yang dipakai untuk menemukan obat. Padahal sebenarnya software itu gunanya sebenarnya untuk menemukan obat begitu. Cara mendesain molekul ya. Bagaimana kita mendesain molekul? Kadang-kadang menemukan obat itu kok susah sekali ya. Menurut saya enggak susah. Karena kita pengennya yang mudah-mudah. Kita perlu saya katakan apa penemuan obat dengan kearifan lokal ya, dengan lokal wisdom ya. Tolong nanti saya dikasih tahu kalau waktunya tinggal berapa gitu supaya tidak ngelantur. Jadi kita menemukan obat itu dengan kearifan lokal. Jangan niru barat ya. Mohon maaf pada para pakar yang kalau ngadakan webinar itu penemuan obat perlu dana 5 kali APBN. Saya kurang setuju, mohon maaf ya. Kalau kita bicara penemuan obat perlu dana 5 kali APBN sampai kiamat, insya Allah Indonesia nggak akan menemukan obat. Kita punya prodi farmasi 300-an kalau tidak salah.
tidak ada satupun temuan obat dari Indonesia. Mungkin akibat dari itu tadi, cara penyampaian bahwa menemukan obat itu susah sekali gitu ya. Saking susahnya tidak ada yang tertarik begitu. Nah, saya mencoba untuk mempunyai pandangan lain. Jadi kita perlu start of art ya. Nah, start of art-nya itu adalah paracetamol. Nah, kita akan lihat apa sih start of art. Nah, start of art itu adalah konsep yang digunakan dalam proses menilai dan menegaskan langkah baru dan inventif dan merupakan sinonim dari ungkapan prior art. Kata-katanya susah ya, tapi akan lebih mudah kalau langsung ke slide kedua. Nah, saya yakin ini sangat mudah dipahami ya. Para peserta tentu pernah lihat atau malah pakai pipet minum yang bentuknya lurus. Nah, ini yang disebut prior art ya. Jadi sesuatu yang punya kekurangan, terus kita menemukan hal yang baru. Nah, ini untuk orang sakit susah untuk minum ya. Nah, kemudian si punya ide ini dikasih cincin di sini sehingga bisa ditekuk. Jadilah pipet yang bisa untuk orang sakit. Jadi dia berbaring, kemudian nyedot, pipetnya ditekuk. Resleting, start of art ya. Resleting ini yang selain YKK ini melorot ini ya. Jadi saya ingat itu ada guru waktu SMA, biasanya murid siswa yang cewek di depan, gurunya ininya melorot seperti ini. Kemudian pada guru nanya, kenapa pada ketawa? Maaf Pak, researching Bapak kebuka. Ini karena nggak pakai YKK. Kemudian YKK punya ide, dikasih cenilan ini. Ini kalau kita balik ke sana, ada cenilannya itu mengunci. Ya. Nah, sehingga YKK ini tidak akan melorot ini ya. Walaupun ditarik ini nggak akan melorot. Nah, itu yang disebut dengan start of art. Sepeda misalnya, ada sepeda yang biasa, kemudian punya ide bagaimana sepeda bisa dilipat. Bagaimana mobil bisa dilipat. Ya, begitu ya. Nah, sekarang saya gunakan di obat, paracetamol. Paracetamol itu kita jadikan start of art. Apa itu? Ya sesuatu yang punya kekurangan. Menurut saya paracetamol bukan obat yang ideal. Dia punya kekurangan hepatotoksik. Cuma kenapa sampai sekarang kok laris? Karena memang banyak penelitian yang berusaha memodifikasi molekul, tapi semuanya masih gagal. Molekulnya berhasil menjadi lebih poten, tapi lebih toksik. Akhirnya kembali ke paracetamol. Itu yang mengganggu saya dari saya masuk UGM. Kenapa sih paracetamol kok jadi primadona? Apa nggak bisa dikalahkan? Alhamdulillah akhirnya dengan izin Allah saya bisa menemukan obat yang lebih bagus dari paracetamol. Nah, apakah hanya paracetamol? Oh banyak. Banyak obat-obat yang bisa dijadikan start of art. Apa misalnya? Aspirin. Aspirin punya kekurangan apa? Mengiritasi lambung. Bisa nggak kita bikin obat yang sama persis dengan aspirin tapi tidak mengiritasi lambung? Bisa dengan molekuler docking ya. Ini saya pernah kuliahkan juga. Aku berantakan enggak. Ya, terima kasih. Kemudian derivat penisilin. Derivat penisilin punya kekurangan enggak? Menurut saya punya. Apa itu? Banyak orang yang alergi. Bagaimana kita bikin obat yang bekerja seperti penisilin tapi tidak menimbulkan alergi? Bisa. Kita buat molekulnya beda. Targetnya sama. Ya. Tetracycline. Tetracycline ini sebenarnya banyak membawa korban dulu ya karena pemilihan dokter yang kurang tepat untuk drug of choice sehingga banyak anak-anak yang zaman dulu sekarang sudah tidak katanya. Jadi giginya kuning ya. Jadi karena obatnya sebenarnya bukan tetracycline tapi dipilih sama dokter tetracycline sehingga gigi anak-anak yang sedang tumbuh itu akhirnya kuning ya. Dikira nggak pernah gosok gigi padahal itu tetracycline. Ini termasuk yang banyak memakan korban ini ya. Nah, kemudian mefloquine apa kekurangannya? Ini anti malaria yang beberapa sudah resisten. Sehingga kita bisa buat molekul baru yang beda strukturnya tapi bekerja di tempat yang sama. Tamoxifen, ada nggak kekurangannya? Ada, efek sampingnya bisa dicari nanti ya. Jadi tamoxifen ini misalnya bisa ke mata dan sebagainya. Kemudian asanaptiricin ini juga ya. Jadi obat-obat yang punya kekurangan itu kita jadikan start of art sehingga kita menemukan obat yang lebih baik ya dari yang ada.
Nah, kemudian kalau sudah kita desain molekul, maka dilakukan molecular docking. Karena ini contoh ini penemuan saya dengan pembanding paracetamol, maka saya lakukan molecular docking paracetamol untuk mengetahui skor dockingnya. Molekul saya harus lebih bagus dari ini. Nah, dari sini saya mendesain molekul baru yang lebih poten dari paracetamol. Kemudian mendesain molekul baru yang mempunyai efek samping hepatotoksik yang lebih kecil. Karena tadi ada kode enzimnya 3E6I tadi, maka saya bisa memprediksinya dulu dengan molekul docking. Kemudian bisa juga kita prediksi parameter farmakokinetik dengan PKCSM. Jadi ini banyak software yang bisa kita pakai ya. Jadi sebelum kita sintesis itu kita bisa memprediksi lethal dosis atau keamanan molekul saya dibandingkan paracetamol gimana, begitu. Atau ED50 prediksi saya lebih bagus nggak dengan paracetamol. Nah ini kalau prediksi tadi dengan ECOSAR ya. Kalau ini bisa dengan PKCSM tadi. Kemudian yang harus dilakukan saja adalah mudah disintesis. Ya, jadi kalau kita mau menemukan molekul baru yang benar-benar diminati investor itu mudah disintesis ya. Ya, begitu. Ada rekan ini menemukan molekul dengan 7 langkah. 7 langkah reaksi dan randomnya kecil. Nah, kira-kira investornya tertarik enggak? Saya yakin enggak. 1 langkah aja saya nyarinya bertahun-tahun ya. Kemudian harus lebih poten ya. Jadi harus punya keunggulan. Molekul yang kita temukan harus punya keunggulan ya. Lebih poten, misalnya lebih murah ya. Kebetulan molekul saya lebih poten, lebih murah dan lebih aman ya, terhadap HEPA. Nah ini asal muasalnya bagaimana saya menemukan molekul yang lebih bagus dari paracetamol. Jadi paracetamol itu oleh sitokrom P452E1 itu akan dimetabolisme menjadi NAPKI ya, yang seperti ini tadi sudah ya. NAPKI ini, nah ini akan terjadi delokalisasi elektron ke sini, sehingga inti bensin di sini yang posisi sini itu positif. Nah posisi ini positif itu akan bereaksi dengan sel hepar yang bermuatan negatif dan bersifat irreversibel ya, tidak bisa balik begitu. Nah jadi di posisi ini ya, di posisi orto dari OH gitu. Nah penelitian selama ini itu memasukkan gugus di sini, ya. Memasukkan gugus di benzen ini. Makanya yang terjadi apa? Molekul itu lebih poten, tapi lebih toksik, lebih hepatotoksik. Nah, saya berbeda pandang. Saya cari asal muasalnya adalah terjadi delokalisasi oleh karbonil ini, sehingga nyedot elektron di inti benzen. Nah, selama ini nyedotnya 1 ya. Nah, kalau ini saya ganti isostatnya NH2, maka nyedotnya kanan kiri. Jadi yang ibaratnya tadi nyedot 10, kalau dibagi 2, nyedot 5. Karena nyedot 5, maka di sini lebih atau kurang positif begitu. Jadi ini saya ganti NH2. Ya, NH2. Jadi para hidroksifenilurea. Tetapi apa yang terjadi? Allah itu maha pengasih ya. Saya pengen molekul yang sama persis dengan paracetamol, tapi lebih aman dan lebih murah. Ternyata sama Allah dikasih yang selain lebih murah, lebih aman, juga lebih poten. Nah, jadi reaksi saya dibelandangkan sama Allah. Ya, jadi ini saya hanya mengganti ini sebenarnya dengan NH2, tapi sama Allah terus dijadikan yang lain. Nah ini sebelumnya saya kasih informasi bahwa awalnya itu paracetamol bekerja dengan menginhibisi COX-3, suatu varian COX-1. Ini penelitiannya KIS 2005 dan Chandrasekaran 2002. Nah ini ditolak sama HIN tahun 2008 bahwa paracetamol itu terbukti bekerja secara selektif melalui inhibisi COX-2 in vivo pada manusia. Sehingga saya menggunakan ini, inhibisi COX-2. Nah, kemudian ini didukung oleh Qureshi tahun 2011 bahwa hasil docking menunjukkan bahwa di enzim COX-1, 2, dan 3 ini yang paling stabil itu di COX-2. Artinya apa? Artinya paracetamol nempelnya di sini, di COX-2, bukan di COX-1 atau COX-3. Nah ini ya, jadi didukung oleh Qureshi. Nah jadi saya memakai dasar ini untuk mendesain molekul saya untuk menandingi paracetamol.
Nah, kemudian ini saya juga menggunakan kimia komutasi untuk menghitung muatan tadi, membuktikan muatan bahwa di sini itu minus 0,107 setelah dimodifikasi menjadi minus 0,110. Artinya di sini lebih negatif, ya, lebih negatif ya. Jadi tadi kan masalahnya berikatan dengan sel hepar yang negatif. Jadi kalau makin negatif makin kurang berinteraksi dengan sel hepar sehingga efek hepatotoksinya juga berkurang. Dan itu sudah kita buktikan dengan uji in vivo dengan hewan coba begitu. Nah, jadi ini hitung-hitungannya. Kemudian setelah saya dikirimi yang tadi 1,3 bis para hidroksi fenilurea itu sebenarnya bukan molekul saya. Kalau saya mau jujur itu kiriman Allah karena saya hanya ingin merubah CH3 ini menjadi NH. Nah, tapi waktu itu kalau patennya penemunya Allah itu kayaknya malah ditolak ya. Pak Hari kayaknya agak miring begitu ya. Sehingga saya aku penemunya saya. Tapi lama-lama saya kok nggak enak sama Allah ya. Kok ngaku-ngaku. Akhirnya namanya sekarang saya ganti ya. Namanya saya ganti menjadi Al-Getika. Al itu bahasa Ibrani Tuhan, Getika itu analgetika antipiritik. Jadi analgetik antipiritik kiriman Tuhan untuk bangsa Indonesia. Ya, jadi nah kemudian saya mendesain lagi. Kalau saya tambah inti bensin, oh jadilah MH 2011 lebih poten dibanding paracetamol, lebih ramah terhadap hepan. Kalau lebih murahnya tidak, nah ini lebih mahal. Jadi makanya tidak saya unggulkan. Yang saya tawarkan di Kimia Farma yang Alketika. Nah, jadi di sini docking senyawa desain terhadap siklooksigenase 2 atau 6-POK adalah preparasi protein dan replikannya pakai yang validasi. Kita nggak usah bikin lagi. Kemudian preparasi ligan, senyawa desainnya kita preparasi ligan, kemudian kita running, kemudian kita hitung skor dan kita uji T. Nah, ini hasilnya ya. Ini S58 minus 71, paracetamol minus 67, acetosal minus 72, Alketika minus 85, MH minus 95. Jadi skor docking ini makin minus makin poten ya. Jadi paracetamol minus 67, Alketika minus 85, ya ini ED50-nya makin kecil. Nah, ini yang penemuan yang sering disampaikan para pakar bahwa menemukan obat perlu 5 kali APBN. Mohon maaf saya tidak setuju karena itu kita merdeka itu dengan bismillah dan modalnya bambu runcing dan merebutin tank penjajah ya. Kalau kita merdeka dengan cara nabung supaya beli tank gitu, kayak nggak akan merdeka ya. Jadi penemuan obat juga seperti itu menurut saya. Kita harus punya cara sendiri. Apakah cara barat kita tinggalkan? Tidak. Kita ambil yang penting saja. Yang tidak penting nggak usah begitu ya. Karena di Jerman sekarang itu kalau penemuan obat sudah tinggal pencet robot. Saya butuh anti COVID 10 dari berapa juta misalnya. Tinggal pencet itu udah dapat sebenarnya. Nah pertanyaannya saya tanya ke teman yang sedang di Jerman. Jerman sudah belum ada anti COVID. Belum ada Pak. Kok aneh ya. Jadi bagi saya suatu keanehan. Sekarang kok belum ada obat anti COVID. Kelihatannya sudah dimasukin oleh unsur dagang. Jadi industri farmasi ogah. Nggak mau bikin obat anti COVID ngapain? Untungnya nggak banyak. Lebih banyak untung kalau bikin vaksin. Makanya vaksin yang digalakkan. Kalau vaksin konsumennya adalah penduduk normal, sehat, tapi kalau obat yang sakit. Jadi makanya sampai sekarang tidak ada obat untuk COVID ya. Kalaupun ada, lopinavir dan sebagainya itu sebenarnya kalah sama N3 tadi. Tapi N3 tidak diproduksi karena tidak diminati tidak diminati investor. Nah ini kalau kita ini dari Bapak Mutaridi ya, waktu webinar di Tikes Mandala Waluya Kendari sama saya. Nah ini kalau kita buat seperti ini kira-kira. Nah, saya menawarkan seperti ini, drug discovery with local wisdom ya. Jadi kita punya state of art atau state of the art ya. Jadi senyawa pemandu atau lead compound ya, senyawa pemandu.
Kemudian kita uji in silico. Jadi prediksi keunggulan. Ya, kita menemukan obat dari lead compound, kita menemukan obat invensi namanya. Nah, invensinya ini kita prediksi harus lebih bagus ya dari yang kita bandingkan tadi ya. Lalu tadi lead compoundnya ada di paracetamol ya. Nah, nanti bisa lead compoundnya misalnya mefloquine ya. Nah, kita bikin molekul yang lebih bagus dari mefloquine. Dan kita sintesis, kemudian kita buktikan uji efek utama dan efek samping. Kemudian kita patenkan ya, sudah saya patenkan. Kemudian kita buat desain industri. Desain industri. Ya, kebetulan ini sudah dibuat sama Profesor Wahyudi dari Teknik Kimia ya. Dari Teknik Kimia. Jadi saya sangat berterima kasih karena jarang bahwa dengan data yang sangat sederhana, data penelitian saya yang kalau tidak salah di bawah 100 juta ya, itu sudah bisa dibuat desain industri seperti ini. Jadi reaktornya apa dan sebagainya. Luar biasa. Terima kasih untuk Prof. Wahyudi. Jadi tinggal nyari investor ya. Nah, jadi kita mau buat berapa ya, berapa kilo gitu ya. Ya, begitu ya. Nah, bahkan di sini ada produk samping NH3 itu bisa dibuat pupuk ya. Kita ambil dengan sulfat pekat sehingga nanti jadi amonium sulfat ya. Untuk pupuk katanya ya. Jadi menghasilkan produk yang bernilai ekonomi gitu. Nah, kemudian kita uji preklinik lengkap ya. Tadi efek utama, efek samping ya. Efek utamanya kan baru pakai satu metode ya, metode Geliat. Nah, nanti bisa ditambahin metode yang lain. Efek samping kita uji juga penetapan kadar profil paritek ya. Uji metabolit, toksisitas akut, subkronik dan kronik. Ini pekerjaan ini sangat mudah kalau kita kerjasama. Kalau saya sendiri ya susah ya. Sehingga kita perlu kerjasama. Di Indonesia ini yang susah adalah kerjasama. Ya. Kadang-kadang masing-masing ingin meneliti sendiri gitu. Ya jujur saya nggak punya tim saya ya. Nah, begitu. Kemudian uji klinik fase 1, 2, dan 3. Nah ini sudah saya patenkan. Ini yang MH 2011 ini sudah disetujui, tinggal bikin sertifikat. Sudah berapa bulan nggak jadi ya. Jadi saya juga heran ya. Di Jenhake berapa bulan bikin sertifikat kok nggak jadi ya. Mungkin kekurangan tenaga di sana. Nah, tadi udah desain industri. Nah, ini saya setelah berjuang bertahun-tahun, akhirnya saya presentasi di depan Direktur Kimia Farma, Sung Wood ya. Dan waktu itu direkturnya tertarik ya, UGM-nya juga tertarik. Tapi saya menunggu tindak lanjutnya karena belum ada payung hukumnya, belum ada MO-nya. Nah, sehingga saya sangat berharap sekali molekul saya ini sudah saya ganti dengan nama Algetika ya, supaya tidak ada unsur subjek. Saya persembahkan untuk bangsa ya. Mudah-mudahan bisa jadi bahan baku obat Indonesia ya. Karena apa? Karena sampai sekarang 300 prodi farmasi di Indonesia belum ada yang menemukan obat. Sebenarnya agak sedih saya ya. Apakah sesulit itu? Kayaknya enggak loh. Cuma kita mindsetnya masih dibuat mindset lama sehingga kita ngapain menemukan obat begitu ya. Padahal ya menurut saya ya itu tadi ya. Suatu kebanggaan kalau kita dengan 300 prodi itu bisa menemukan obat. Nggak usah banyak-banyak, 1, 2, 3, 5, 10 gitu aja, nggak usah ratusan. Nah seperti itu. Jadi ini mohon doa restu para peserta Kimia Farma waktu itu kelihatannya serius sama UGM ya, tapi kok lupa atau gimana ya. Saya udah bilang, saya tidak mau jadi pemimpin proyek kalau ada proyek. Saya hanya ingin sebagai penemu. Jadi nanti kalau ada proyek silahkan dibentuk. Saya hanya sebagai penemu yang akan mengarahkan kira-kira apa yang akan diuji. Dan ternyata untuk obat baru itu saya baru tahu juga beberapa bulan. Ternyata untuk obat baru itu kita harus bikin industri. Nah kebetulan Kimia Farma sudah pengalaman
membuat bahan baku obat, tapi obatnya lama seperti simvastatin dan sebagainya. Sehingga saya harus menggandeng Kimia Farma. Nah, kemudian akan diikuti oleh proses lainnya. Karena kita pertama itu ingin memproduksi BPO ya, bahan baku obat. Jadi cita-cita saya itu Kimia Farma membuat bahan baku obat yang namanya Algetika, kemudian konsumennya itu seluruh industri farmasi di Indonesia. Nah, kemudian Kimia Farma kemarin bilang, oh saya juga pengen dong Pak bikin sediaannya. Oh ya silahkan. Tapi yang utama adalah Kimia Farma membuat bahan baku obat Algetika. Konsumennya adalah seluruh industri farmasi di Indonesia. Ada pertanyaan, nanti silakan. Misalnya, oh bahannya apa, dan seterusnya. Nah, mungkin itu dulu, nanti kita buka diskusi supaya tidak membosankan. Nah, demikian. Saya persilakan kalau ada tanggapan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pemaparan materi yang telah diberikan. Saya rasa bisa kita bilang ini aplikatif sekali ya, bagaimana pengembangan obat menggunakan molecular docking ya. Jadi kalau bisa saya ambil ringkasannya, kita memiliki sebuah masalah adanya sifat hepatotoksik dari konsumsi paracetamol. Jadi dengan molecular docking kita cari solusinya bagaimana menghasilkan senyawa obat baru yang lebih aman, tapi tentu saja ternyata bisa lebih murah dan lebih mudah untuk dibuat. Tadi ya ditemukan desain hanya satu langkah saja berhasil untuk dibuat. Ya, kami buka pertanyaan bagi peserta. Kami persilahkan untuk bisa menuliskan pertanyaannya pada fitur chat yang sudah tersedia ataupun dengan menghidupkan raise hand ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan, Pak, mungkin saya pancing dulu dengan pertanyaan lain ya, Pak. Jadi, silakan. Ya, kalau di Universitas Esa Unggul di Prodi Farmasi kami itu baru ditemui mata kuliah pemodelan molekul obat itu di semester 6. Ya, lalu mata kuliah tersebut juga pilihan. Jadi saya lihat ini banyak juga mahasiswa baru gitu kan yang mungkin baru pertama kali dengar gitu ya istilah-istilah yang tadi diungkapkan gitu kan ya, itu bisa ditanyakan seperti itu ya, ataupun mungkin sudah di atas semester 6 namun tidak mengambil mata kuliah pilihan tersebut. Nah, ya kan itu bisa langsung ditanyakan ya. Mungkin ya kalau dari kami selama ini kami lihat mungkin baru ada, setahu saya baru ada 2 orang ya Pak mahasiswa yang tertarik melakukan penelitian di bidang riset desain senyawa obat. Mungkin bisa diberikan apa ya motivasi seperti itu ya, sebenarnya apa sih daya tarik dari riset desain senyawa obat gitu ya, agar mahasiswa bisa interest gitu untuk melakukan riset di bidang itu seperti itu. Baik, terima kasih ya. Jadi sebenarnya ini bisa untuk skripsi. Banyak penelitian yang menguji molekul itu secara in vitro ya. Nah, jadi in vitro. Jadi pengujian secara in vitro baik ekstrak atau molekul ya. Nah, kalau ekstrak itu nanti bisa dicari di jurnal, itu kandungannya apa begitu, pendekatannya, kandungannya apa. Nah, kandungannya apa itu nanti kita dokengkan terhadap target sehingga apa? Sehingga nanti diharapkan penelitian in vitro tadi itu dilengkapi dengan in silico atau dokeng. Dan dokeng yang benar adalah yang bisa mendukung ya. Artinya misalnya ada 2 molekul ya. Secara in vitro molekul A lebih bagus dari B secara in vitro ini. Nah, secara dokeng harusnya molekul A juga lebih bagus dari B. Nah, seperti itu. Sehingga untuk skripsi sangat menarik ya.
mahasiswa tinggal nyari jurnal yang sudah yang ada uji in vitronya, kemudian di sana nanti ditelusuri molekulnya, kemudian kita dongengkan. Nah, diharapkan yang uji in vitro tadi ada beberapa gitu ya, ada pembandingnya ya. Jadi misalnya uji in vitro beberapa molekul atau ekstrak. Nah, tapi ada pembandingnya sehingga nanti dongengnya bisa menjelaskan begitu. Dan kebetulan saya dapat ilmu juga tentang dongeng kombinasi. Jadi kalau misalnya kita minum ekstrak, itu di dalam ekstrak misalnya ada 5 molekul, itu dongengnya adalah dongeng kombinasi. Jadi 5 molekul itu ada di target yang sama. Itu bisa kita praktekkan begitu ya. Kalau kita dongengnya satu-satu, ya tidak cocok gitu untuk menganalisa ya. Nah, jadi harus pakai dongeng kombinasi ya, seperti itu. Dulu di Fakultas Farmasi UGM itu sempat dongeng ini nggak boleh untuk skripsi. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak mengerti itu bilangnya begini, dongeng nggak bisa untuk skripsi. Kenapa? Itu kan cuma pencet-pencet komputer. Dia tidak tahu bahwa yang namanya PDB, protein data bank, itu hasil lab basah yang dibuat database. Jadi, nah setelah dijelaskan, banyak yang mengerti bahwa bahkan sekarang di MIPA UGM itu S3-nya dongeng full itu udah bisa ya. Tapi kalau di farmasi biasanya yang lazim tidak boleh ya. S3 hanya komputasi dongeng itu nggak boleh, harus ada lab basahnya begitu. Nah, jadi sekali lagi untuk mahasiswa itu sangat enak ya. Kalau mau skripsi tinggal cari jurnal molekul apa, uji in vitro misalnya, udah didongeng belum? Kalau belum kita lengkapi dengan dongeng. Nah, bagaimana cara dongeng? Tentu saja kita perlu belajar ya. Di YouTube saya banyak juga ya, kalaupun saya juga buka kuliah online ya. Ini besok Senin sampai Sabtu ini ada 13 orang dari Bakti Tuna Susada Tasikmalaya yang mau belajar dongeng 6 kali 2 jam ya, jadi 12 jam. Nah, seperti itu. Silakan. Ya, berarti untuk riset yang sudah ada in vitro-nya itu kita lakukan docking dan itu bisa untuk dijadikan skripsi begitu ya Pak ya? Betul. Berarti hanya murni docking gitu ya? Iya, betul. Ya, untuk S1 sudah cukup. Oh iya, saya rasa ini menarik sekali ya. Ini mengingat kita di tengah pandemi gitu kan, mungkin akses ke kampus terbatas gitu ya, dan penelitian seperti di rumah sakit ataupun di klinik gitu kan, kita butuh untuk mobilitas gitu ya. Dengan docking, ternyata kita bisa menghasilkan penelitian untuk menyelesaikan skripsi kita. Ya, bagaimana untuk peserta? Ya, kelihatannya ini masih kebingungan ini, ingin menanyakan apa ini Pak. Ya, karena itu tadi ya Pak, mungkin karena materi pemodelan molekul obat itu masih masih baru bisa ditemui di semester atas seperti itu. Itu juga mata kuliah pilihan. Betul. Mungkin bisa dibagikan kembali pengalamannya Pak. Mungkin kesulitan atau hambatan apa yang biasanya mahasiswa bimbingan Bapak alami saat melakukan riset desain senyawa obat. Baik ya. Jadi kalau sekedar untuk jurnal itu sebenarnya nggak masalah. Jadi yang bermasalah kan kalau kita pengen benar-benar buat obat itu ya. Ya, jadi kalau sekedar untuk jurnal itu kayaknya nggak ada masalah. Kalau benar-benar kita pengen itu jadi obat benar, itu harus digarisbawahi tadi. Jadi pembuatannya itu harus simple ya. Jadi jangan membuat obat kok 7 langkah. Nah, jelas industri tidak tertarik. Mungkin bisa saya sampaikan bahwa peneliti untuk sampai ke investor itu lewat jalan. Nah, di jalan itu ada yang sangat terkenal. Itu namanya jalan lembah kematian namanya. Lembah kematian. Nah, banyak peneliti itu yang kecegut di situ. Kenapa? Karena sama investor ditanya, Bapak punya molekul? Ya Pak, molekul saya bagus banget, lebih bagus dari obat yang ada, bla 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 bla. Terus ditanya,
Kira-kira bikinnya gampang nggak Pak? Nah itu bikinnya itu 7 langkah Pak, 7 langkah reaksi. Terus randomnya ya 10% Pak. Jadi obatnya sangat-sangat mahal. Nah itu kalau sama investor pemilik modal langsung didorong aja. Bapak masuk sini ya, masuk lembah kematian. Makanya sampai sekarang tidak ada, belum ada. Harapan saya belum ada penemuan obat sintetik dari Indonesia. Saya sangat-sangat berharap dengan Kimia Farma dan UGM untuk menindaklanjuti ini ya Pak, Alketika. Karena itu molekul itu lebih murah dari paracetamol. Kenapa? Karena buatnya dari para aminofenol dan urea. Urea lebih murah dibanding astatandhidrat. Kemudian lebih poten, lebih aman terhadap PEPAR. Jadi molekul yang bagus ini itu sebenarnya ada di PubChem. Di PubChem. Jadi PubChem itu banyak molekul di sana. Untungnya di PubChem itu belum ada yang tahu kalau molekul ini bisa untuk analgetik antipiretik. Ya, dipatenkan untuk kanker kolon dipatenkan. Saya tengok, lu nggak ada efek kok dipatenkan. Nah ini orang luar negeri kalau punya uang kayak gitu. Jadi dia teliti molekul yang sama persis punya saya ini untuk kanker kolon. Udah teliti nggak ada efek, dipatenkan. Ada ya. Kemudian untuk fototermografi, untuk paten yang lainnya. Tapi untuk analgetik antipiretik itu belum diketahui sama orang luar negeri. Saya nulis buku, kebetulan terbit di Jerman. Awalnya saya sedih. Buku saya kok nggak laku ya. Saya nulis di Indonesia laku. Akhirnya saya bahagia. Kenapa? Di buku yang terbit di Jerman, itu saya kupas semua molekul saya. Padahal molekul saya ini hanya dilindungi di Indonesia. Jadi kalau orang Jerman baca buku saya, gitu, terus mereka punya uang dibuat, saya gigit jari. Gitu. Nah untungnya kok sampai sekarang belum ada orang luar negeri yang beli buku saya. Ada tapi orang Indonesia begitu. Jadi molekul saya ini pernah tahun 59 itu ditemukan oleh namanya Fred Applegate ya, orang Amerika ahli kimia. Kemudian ada molekul baru ini, molekulnya sama persis 1,3-bisparahidroksipenilurea dipatenkan. Untuk apa? Ya nggak untuk apa-apa, namanya orang kimia. Bukan penemu budget, pokoknya ada molekul baru dipatenkan. Nah, 1959, 20 tahun kemudian hangus. 1979 sudah hangus ya. Kemudian saya tahun 2013 itu mengajukannya. Nah, jadi molekul ini nggak bisa saya patenkan. Yang bisa saya patenkan adalah cara membuatnya. Jadi Fred Applegate ini buatnya dengan COS, saya dengan urea. Jadi metode sintesisnya berbeda, itu yang saya patenkan. Kemudian aktivitas. Fred Applegate orang kimia nggak mematenkan aktivitas, saya patenkan aktivitas begitu. Nah nanti kalau udah 20 tahun ya, jadi 2013 tambah 20 tahun, 2033 itu molekul saya hangus lagi. Kecuali saya update. Nah, saya udah siap-siap untuk mengupdate punya efek yang baru. Ya seperti itu. Ya, jadi saya sangat berharap mudah-mudahan Kimia Farma serius begitu ya. Ini barang bagus saya tunggu ini soalnya saya juga ada waktunya menunggu ya. Karena saya juga pengen molekul saya ini bermanfaat. Jadi kalau misalnya nanti tidak ada tanda-tanda ya saya berusaha untuk saya jual keluar begitu ya. Kemudian aja Kimia Farma sama UGM serius begitu ya. Karena beberapa produk bangsa juga seperti itu ya, kayak anti kanker yang itu, yang kepala itu, elektroda itu ya, itu nggak diakui sama ID karena dijual di luar negeri. 4G tidak diakui, bahkan di dunia waktu itu tidak diakui, dan ada negara yang menghargai. Akhirnya sekarang kita pakai 4G, bikinan orang Indonesia. Ya. Ada yang penemu minyak ya. Jadi bagaimana menemukan minyak dengan rumus yang sangat secepat. Ya, kalau nggak salah dari ITB itu tidak diminati gitu ya, tidak diminati sehingga sekarang dipakai di Kazakhstan kalau nggak salah. Pak Habibie juga mengalami peristiwa ya, membuat pesawat CN235. Saya masih ingat itu. Orang yang tidak suka bilangnya apa? Oh, Pak, pesawat Pak Habibie nggak usah ditembak, nanti jatuh sendiri katanya. Sakit gitu ya. Tapi sekarang Pak Habibie membuktikannya dengan pesawat R80, pesawat paling efektif di dunia ya. Dibuat dan banyak pesanannya. Jadi kadang-kadang seperti itu ya. Mudah-mudahan
sekali lagi mudah-mudahan Kimia Farma dan UGM serius tawaran molekul saya ini. Demikian. Iya. Jadi kalau dari yang disampaikan berarti memang kalau untuk sekedar penelitian ya standarnya skripsi gitu ya, mungkin tidak ada hambatan yang berarti begitu ya Pak ya. Masalah baru Iya, ya muncul. nggak ada apa, nggak ada masalah. Kalau Iya, mau beneran gitu ya. iya, masalah baru muncul ketika kita ingin benar-benar rilis produksi obatnya begitu ya Pak ya. Betul, betul, Iya, betul. iya. Karena sampai sekarang belum ada ya. Jadi dengan 300 prodi, mohon maaf ya. Jadi padahal kan banyak ya guru besar, dokter. Tapi kenapa kok nggak? Saya sampai gemes gitu ya. Apa kita nggak mampu? Harusnya mampu. Tapi mindset kita itu kan sudah seperti itu. Sehingga kita, kalau dari segi dana misalnya, masa kita nggak mampu? Ya, harusnya mampu ya. Oh, kita misalnya balap mobil, balap apa aja bisa mampu kok ya. Dan dengan catatan itu dananya nggak sampai 5 kali APBN. Kalau 5 kali APBN ya ngatir begitu. Makanya saya ingin sekali membuktikan bahwa penemuan obat itu nggak seperti harus seperti barat gitu ya. Kalau barat itu ibaratnya mau jual bakso itu, kalau model barat itu ada pasar 20 kios di sana, dibeli semua. Terus satu kios untuk jualan bakso. 19-nya nganggur gitu. Kalau orang Indonesia enggak, beli satu kios, yang 19 ya silahkan, rezeki nggak akan tertukar ya. Kita buat bakso rasa yang ciri khas ya, rasa jengkol misalnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau orang Barat enggak, R-nya itu dipatenkan. Ya. Saya nggak perlu patenkan R-nya itu. Nah, sehingga dulu itu kerjasama dengan Free University Belanda itu R-nya dipatenkan habis 3 miliar. Kebetulan ada krisis moneter, kemudian molekul itu sampai sekarang belum jadi obat. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, ini ada pertanyaan langsung ke saya Pak. Silakan. Ini bagaimana mengetahui sifat hepatotoksisnya Pak untuk senyawa yang tadi sepertinya belum selesai Bapak sintesis ya Pak ya, dalam masih dalam perhitungan gitu ya Pak ya, dalam pemodelan ya Pak ya. Oh ya ya. Jadi caranya kita validasi ya tadi 3E6I tadi kita validasi. Kemudian kalau sudah valid, molekul kita dongengkan dibandingkan dengan paracetamol. Bedanya apa? Bedanya kalau untuk aktivitas itu makin stabil makin bagus. Kalau untuk hepatotoksik sebaliknya. Makin skornya makin tinggi atau makin stabil, skornya makin stabil itu makin hepatotoksik. Jadi kebalikannya dengan dengan efek utama. Kalau efek samping sebaliknya, kita menghendaki molekul kita tidak stabil dengan enzim sitokrom pre-450 2E1 begitu. Ada lagi? Ya, mungkin ada yang masih menyimpan pertanyaan, masih dipersilahkan ya, karena saya lihat ini dari bagaimana teknik sintesis gitu ya, bagaimana penelitiannya itu dijalankan, sampaikan tadi dijelaskan juga teknik-teknik melakukan risetnya ini begitu gamblang dijelaskan ya. Dan saya rasa kalau kita baca jurnal kan tidak akan segamblang itu gitu kan ya. Jadi silahkan kalau masih ada yang menyimpan pertanyaan. Mungkin ada, atau kita kasih contoh ya, kita kasih contoh desain molekul untuk tadi penisilin ya. Iya, silakan Pak, silakan. Ya. Jadi penisilin itu kan banyak yang ini ya, banyak yang penisilin itu banyak yang alergi ya, banyak yang selain alergi ada yang resisten ya. Jadi bagaimana untuk mengatasi yang resisten itu ya? Nah, kita akan ya,
Jadi supaya tidak resisten, maka molekulnya itu harus desain sebagai antibiotik. Nah, jadi kalau mau seminar apa itu kita cukup duduk manis di depan laptop ya, bikin masalah apa, bikin kelihatan? Ya, terlihat, Pak. Nah, jadi saya desain molekul banyak ini. Ada EMA 2011, HPS3 dan seterusnya. Yang lebih poten dibanding kloxacillin. Nah, masih ingat kecelakaannya apa? Anaknya Ahmad Yani ya? Itu jadi biasanya kalau kecelakaan itu ada operasi atau bedah. Biasanya dokter itu mengasih antibiotik ya untuk pencegahan infeksi ya. Jadi di sini ada tanda kutip ya. Biasanya antibiotik untuk penyembuhan itu untuk pencegahan ya, dikasih antibiotik supaya enggak terjadi infeksi. Nah, beberapa pasien itu alergi. Nah, sehingga kita perlu antibiotik pengganti penisilin dan cephalosporin. Jadi molekulnya harus beda ya, harus beda. Saya bisa bikin derivat penisilin yang lebih bagus bisa, tapi buat apa? Karena banyak yang resisten begitu atau alergi. Nah, kita mulai dari bagaimana bekerjanya penisilin ya, dengan menginhibisi sintesis dinding sel di fase ketiga. Jadi kita ingin membuat molekul yang mekanismenya seperti penisilin, tapi molekulnya beda. Nah, ini dinding sel, ada bakteri gram positif dan gram negatif. Hanya beda tampilan aja. Intinya di sini ada peptidoglikan ya. Peptidoglikan di sini yang ini peptidoglikan yang coklat ini ya. Ini tebal ya ini terhalang. Di gram positifnya lebih tebal dibanding yang gram negatif begitu. Nah, jadi kita ingin menginhibisi sintesis peptidoglikan. Nah, ini desain molekul saya. Nah, nanti kalau ada yang tertarik bisa nanya, kok Pak Hari bisa molekul kayak gitu itu dari mana? Kadang-kadang udah saya tawarkan ini nggak ada yang nanya. Katanya, waduh nanti takut rahasia Pak. Enggak rahasia, kita kuliah gitu. Kok bisa dapat molekul kayak gini itu gimana ya? Nah, ini desain saya ya. Ini satu langkah reaksi semua. Nah, kemudian kita cari itu targetnya ya. Di sana ada 3 MCD ya. Structure of penicillin binding protein ya. From E. coli ya. Ini hasil kloxacillin ya, membentuk kompleks dengan itu DACA. Nah, jadi kita validasi replikasi protein dan replika, replikasi ligan ya dari replika, kemudian kita dokingkan. Nah, kemudian kita cari NMSD-nya ya. Nah, ternyata ada yang di bawah 2 angstrom, berarti valid. Nah, kita lanjutkan docking desain kita. Nah, kemudian kita tahu hasilnya seperti itu. Nah, dari skor docking ini nanti kita lanjuti bukan hanya skornya, tapi interaksi obat protein ya, atau obat dengan enzimnya. Jadi nanti ada interaksi obat dengan asam amino dari enzim. Nah, itu pakai software yang gratis juga, namanya Liquid dan Paymol ya. Itu pakai lisensi, tapi lisensi akademik. Jadi gratis. Syaratnya hanya email institusi begitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini hubungannya skor docking dengan efek suatu obat ya. Jadi dialanin itu skor dockingnya ini pada saat diangkut dengan enzim itu energi kompleksnya itu atau skor dockingnya minus 62. Sementara kloxacillin minus 79. Jadi ini kemudian hasil kloxacillin
minus 81. Jadi ini lebih stabil ya. Jadi kalau ada enzim, kemudian ada kloroksilin atau ada asetilkloroksilin atau ada molekul lain, kalau lebih stabil maka ini nggak akan diangkut dialanin. Karena dialanin tidak diangkut, maka peptid duplikan tidak terbentuk sehingga dinding selnya nggak terbentuk, jadi bolong gitu kan. Nah kalau dinding selnya bolong ya sudah bakterinya mati. Sesimpel itu gitu ya. Jadi kita hanya ingin mendesain molekul yang bisa mengalahkan minus 62. Nah ya, ini seperti ini. Jadi semuanya bisa lebih stabil dari minus 62. Ya, ini pernah juga di buku saya desain molekul antibiotik. Nah, itu ada contoh seperti ini. Dan di sana ada molekulnya Profesor Sarjiman. Jadi Profesor Sarjiman ini bikin molekul ya, 2 molekul, kemudian diuji untuk antibakteri. Kemudian bisa membunuh bakteri. Kemudian saya tanya, Prof. Jim, kenapa molekulnya bisa membunuh bakteri? Saya ingin tahu penjelasannya. Ya bakterinya mati Pak Hari. Bukan itu. Maksud saya bagaimana menjelaskan secara ilmiah bahwa molekul Bapak bisa membunuh bakteri. Nah, kemudian saya kerjasama dengan beliau, saya minta molekulnya, maksudnya minta strukturnya, saya jadikan buku. Nah, di buku itu saya jelaskan bahwa molekul prosarjiman tadi, hasil dockingnya bisa lebih stabil dari docking dialanil-dialanil. Artinya, kalau ada enzim DACA, namanya DACA, itu kalau ada molekul prosarjiman, itu ini nggak diambil. Karena nggak diambil, maka sintesis peptid duplikan tidak terbentuk sehingga dinding selnya bolong, ya, sehingga bakteri mati. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini hasil dari docking. Nah, ini dibuka pakai marvin. Kalau ini asam-asam amino dari enzim tadi DACA. Nah, ini kalau saya tampilkan di marvin, marvin space ya. Ini asetilkloroksilin, asli dari PDB yang dibuat dari lab basah ya. Jadi lab basah nempelkan enzim dengan asetilkloroksilin dan di sinar X jadilah database PDB. Nah itu kemudian ini kalau saya hidden enzimnya biar lebih jelas molekulnya seperti ini. Ini asetilkloroksilin. Nah ini redockingnya ya. Setelah kita ambil kita kembalikan di sini. Nah kemudian ini molekul saya MH2011 di sini. Jadi molekulnya nggak akan melintang ke sini, nggak. Dia mencari posisi yang terenak ya, terenak untuk interaksi dengan enzimnya begitu. Nah, ini molekul desain saya juga HPS3 2014A. Ini waktu saya S3 ya, tahun 2014. Jadi molekulnya ke sini, nggak akan melintang gitu, enggak ya. Nah, ini juga HPS3 2014B. Jadi skor dockingnya lebih stabil ya. Nah, tinggal buktiin aja ya. Tapi karena saya nggak fokus ke situ, maka tidak saya tindak lanjuti. Yang saya unggulkan adalah alketika untuk mendampingi paracetamol. Sebenarnya akhirnya nanti pengen menyaingi gitu ya. Bahasa halusnya mendampingi dulu. Kalau sudah didampingi nanti geser gitu ya. Begitu. Nah ini HPS3 2014C ya. Nah ini HPS3 2014D. Nah ini yang E. Jadi ngumpul di sini semua. Jadi interaksinya nggak akan jauh-jauh. Jadi dari kelima senyawa tadi itu punya sekodoknya lebih stabil dalam membentuk kompleks dengan enzim dialanin karboksipeptidase DACA dibanding dialanin. Hal ini berarti kelima senyawa mampu menggeser dialanin sehingga tidak terjadi pembentukan dinding sel bakteri tahap ketiga. Kesimpulannya berdasarkan molekul yang menggunakan plan, kelima senyawa berpotensi sebagai antibiotik yang lebih poten dibanding kloksasi. Nah, seperti itu. Ya, tampaknya ada pertanyaan. Silakan. Pak. Ya, silakan. Dari Olvi. Izin bertanya, apakah dalam melakukan metode
Molecular docking memiliki kelemahan? Jika iya, apa saja kelemahannya? Seperti itu, Pak. Ya, jadi molecular docking itu kelemahannya apa? Kelemahannya dia pertama yang harus hati-hati dalam memilih target. Jadi docking itu kelihatannya tadi gampang ya, tapi pertama hati-hati memilih target atau kode PDB. Ya. Nah, soalnya kalau salah memilih, nanti ya nggak karuan. Jadi saya pernah nawarin seseorang untuk mengadakan docking sebelum diuji. Apa jawabnya? Oh, enggak Pak Hari, saya enggak tertarik docking. Kenapa? Oh, antara docking dan hasil uji in vitro saya enggak ada hubungannya Pak Hari. Nah, jadi saya menduga itu pasti ada sesuatu yang salah. Jadi harus hati-hati. Dalam docking pertama kode, yang kedua software. Softwarenya itu kebanyakan softwarenya adalah semi fleksibel ya. Jadi yang bergerak hanya ligannya. Padahal tubuh kita ini dua-duanya bergerak fleksibel ya, baik target atau ligan itu adalah dua-duanya fleksibel. Nah, beberapa software itu hanya ligan yang fleksibel. Contohnya Autodoc. Autodoc itu sangat terkenal ya. Saya yakin sudah ada yang pernah pakai. Itu yang fleksibel hanya ligannya. Nah, sehingga perlu dilanjutkan dengan molekuler dinamik ya. Karena apa? Karena tadi nggak sesuai dengan model tubuh kita. Jadi kalau nanti nggak sesuai ya hasil desainnya kalau untuk menemukan obat ya belum tentu benar. Nah, kenapa saya nggak menggunakan molekuler dinamik? Karena software saya Plan itu yang buatan Jerman itu dia dua-duanya sudah fleksibel. Dan sudah saya buktikan tanpa melakukan molekuler dinamik, saya sudah membuktikan bahwa software Plan itu bisa saya pakai untuk menemukan obat. Dan antara desain, prediksi, dan fakta itu matching, cocok begitu. Ya. Yang berikutnya apa? Docking itu harus memperhatikan metabolisme obat. Ya. Metabolisme obat. Jadi kalau kita docking kan, yang berinteraksi dengan reseptor itu apa ya? Apa ya? Karena apa? Karena kadang-kadang yang berinteraksi itu metabolitnya. Contohnya tamoxifen. Tamoxifen itu di sana ada inti bensin ya. Itu yang bekerja itu atau yang berinteraksi dengan reseptor itu metabolitnya. Ya. Kita harus belajar metabolisme obat bahwa kalau ada inti bensin yang tersubstitusi itu pada substitusi para itu akan terjadi hidroksilasi metabolisme. Sehingga tamoxifen itu yang bekerja berinteraksi dengan reseptor adalah hidroksitamoxifen. Nah itu kalau kita salah mendokengkan itu ya nantinya salah begitu ya. Nah, kadang-kadang beberapa masih banyak di jurnal yang seperti itu ya. Jadi misalnya kapan itu saya menguji mahasiswa S3 gitu ya. Itu manotriose. Jadi triose itu nyambung 3 gitu. Triose nyambung 3 terus dilakukan docking bagus sekali ya. Dibandingkan doxorubicin ya. Kemudian diuji in vitro bagus sekali ya. Jadi semuanya kagum gitu ya. Keenam penguji kagum, hanya saya yang tidak. Kenapa? Saya bilang itu uji in vitro dan docking itu memang bagus. Tapi saya tengok molekulnya itu adalah ether. Itu akan termetabolisme. Jadi aldehid nanti. Aldehid dan alkohol. Nah, jadi saya mempunyai prediksi nanti untuk in vivo tidak sebagus itu. Nah, itu yang kadang-kadang dilupakan bahwa docking itu harus benar-benar yang berinteraksi dengan reseptor apa ya. Kalau seperti tadi tidak memperhatikan metabolisme nanti kecelek gitu ya. Pas uji in vitro docking sudah cocok itu begitu jadi in vivo kok nggak cocok. Ya jelas karena yang berinteraksi bukan obat induknya tapi metabolitnya. Nah, seperti itu. Misalnya ada lagi hesperidin. Hesperidin itu hesperidin yang ada gulanya. Nah, itu masih banyak yang mendokengkan hesperidin ya. Hesperidin di jurnal internasional masih ada yang mendokengkan. Padahal faktanya yang berinteraksi adalah hesperidin. Nah, terus apa akibatnya? Hasil docking ya, saya pernah mendokengkan hesperidin dengan hesperidin itu bagus yang ada gulanya. Tapi kemudian ada penelitian dari Universitas Setiabudi itu menyatakan bahwa
oh antara apa hesperidin dan hesperidin itu kok sama. Oh, berarti apa? Berarti gulanya lepas. Sesuai dengan prediksi saya bahwa gulanya lepas sehingga mau diberikan hesperidin ataupun hesperitin, mau ada gula atau tidak, itu nanti gulanya lepas. Yang berinteraksi dengan reseptor atau enzim adalah yang tanpa gula. Makanya hasilnya sama. Nah, seperti itu. Iya, terima kasih atas tanggapannya ya. Jadi kalau saya simpulkan tadi ya ada dua faktor. Pertama tuh human error ya, bagaimana kita memilih target proteinnya, lalu pemilihan softwarenya juga harus sesuai dengan kebutuhan penelitian kita begitu ya. Lalu juga harus memperhatikan metabolisme obat. Nah, ini yang sebenarnya keunggulannya farmasi dalam bidang desain obat ya, gitu. Walaupun mungkin desain obat ini berkaitan dengan ilmu komputer, berkaitan dengan bidang ilmu kimia, tapi kalau sudah bilang metabolisme obat, nah ini khusus untuk farmasi ya, yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Nah, untuk pertanyaan seperti itu Di chat ya Pak ya. banyak, di chat kayaknya Iya, banyak pertanyaan. ya. Silakan. Ini pertanyaan selanjutnya. Dalam penggunaan molekular docking itu hanya melihat ikatannya saja. Lalu bagaimana urgensi molekular docking ya? Ya mungkin yang tadi ditekankan baru ikatannya saja ya Pak. Mungkin perlu dijelaskan lagi ya sebenarnya apa sih yang perlu kita lihat dari molekular docking tersebut ya Pak ya. Baik. Jadi molekular docking itu pertama skor yang berbanding lurus dengan energi kompleks obat reseptor itu ada kaitannya dengan EC50 tadi ya. Kemudian interaksi obat reseptor ya, interaksi obat dengan asam-asam amino. Jadi dua hal itu yang bisa diketahui dari molekular docking ya, yaitu memprediksi aktivitas suatu molekul secara molekuler ya. Jadi misalnya paracetamol itu bisa menginhibisi enzim siklooksigenase 2 gitu ya. Dengan docking bisa dijelaskan bagaimana cara menginhibisinya. Oh, diikat oleh sekian asam amino misalnya seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu tadi apa lagi? Jadi ya tidak hanya ikatannya saja ya, kita bisa melihat skor yaitu berkaitan dengan energi. Ya, dari situ kita lihat bisa dilihat kekuatan ikatannya saja ya. Lalu interaksi dan prediksi cara pengikatan juga ya kita tidak mungkin kita bisa melihat bagaimana interaksinya misalkan di lab basah gitu ya. Nah, itu kita bisa terbantu dengan molekular docking ya untuk secara visual kita bisa melihat gitu ya. Jadi kepentingannya di situ. Lalu selanjutnya dalam perkembangan ini pertanyaan kedua ya, ya, betul. dalam perkembangan penemuan obat di Indonesia tadi dikatakan masih sulit. Lalu dengan adanya molekular docking ini sebenarnya ada perkembangan nggak sih Pak? Apakah ada peningkatan dalam penemuan obat di Indonesia seperti itu Pak? Ya, jadi kemajuan terakhir ini karena COVID ya. Jadi sekali lagi COVID ini sangat membantu ya. Jadi COVID ini di sisi lain itu sudah mempopulerkan kata penemuan obat. Dulu penemuan obat ini nggak populer ya, tidak populer. Bahkan saya kalau bicara penemuan obat dibully ya, sama teman-teman itu dibully. Ngapain Pak Hari penemuan obat? Mimpi Pak Hari hantu begitu. Jadi begitu ada COVID, semua webinar penemuan obat. Nah, salah satu kemajuannya adalah Badan Intelijen Negara yaitu mengawal UNER ya. Mengawal UNER itu dengan molekular docking ini tadi saya katakan menggunakan PDDP 6LU7. Nah, waktu saya ikut webinarnya, tapi saya dilarang, Bapak nggak boleh nanya molekul, Bapak nggak boleh nanya skor, jadi saya hanya dengerin aja. Jadi mungkin nanti bisa ditanyakan di UNER ya, karena UNER menggunakan ini yang dikawal oleh Badan Intelijen Negara. Jadi ada hikmahnya, ada kemajuannya di situ. Cuma saya nggak tahu sampai mana begitu ya. Kalau kemajuan untuk saya, ya saya berhasil menemukan obat tadi, Algetika tadi yang Kimia Farma tertarik sama UGM, cuma masih belum ada payung hukumnya, jadi saya berharap serius begitu ya. Nah, jadi kemajuannya itu ya, jadi UNER sudah dikawal sama Badan Intelijen untuk menemukan anti COVID dengan target 6LU7 ya. Jadi supaya bisa menginhibisi
replikasi COVID begitu. Yang berikut. Iya, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, tadi diberitahukan bahwa nilai RMSD yang baik itu kurang dari 2 Armstrong. Lalu ditampilkan di slide tentang rumus RMSD, terdapat keterangan distance structure untuk RMSD lebih dari 3 Armstrong. Itu maksudnya seperti apa, Pak? Ya, jadi maksudnya tidak valid begitu, tidak valid. Jadi yang valid adalah kurang dari 2. Ya, kalau sudah lebih besar dari 3, kita sepakat bahwa validnya itu adalah lebih kecil dari 2 Armstrong. Ya. Jadi kalau lebih dari 2 itu sudah tidak valid begitu ya. Begitu kesepakatan kita begitu ya. Jadi kalau kita apalagi RMSD-nya misalnya 3, 4, 10 itu nggak bisa. Jadi nanti kalau untuk desain obat ya karena tidak valid ya, itu ya prediksinya nanti jauh sekali ya. Jadi misalnya kita memprediksi obat ini lebih bagus dari obat A misalnya, ternyata kok nggak gitu ya, karena nggak valid. Ya. Berita juga gitu, berita harus valid ya, makanya kadang-kadang musim hoax, musim hoax gitu ya. Jadi dongeng juga nggak boleh hoax gitu ya. Ya, jadi dan masih banyak yang hoax gitu ya. Bahkan ini mungkin saya perlu cerita ya. Jadi saya pernah diajak ya oleh seorang peneliti dari kehutanan ya, nggak usah saya sebut ya. Bukan Fakultas Kehutanan ya, bukan. Dari kehutanan itu ngajak saya karena saya di forward sama Pak Dekan Prof. Agung. Hari ini ada yang mau meneliti untuk anti COVID minyak kayu putih. Nah, kemudian saya cari kandungan minyak kayu putih, saya dongengkan terhadap beberapa target. Nah, saya belum bisa mendukung proposal bahwa minyak kayu putih kandungannya itu bisa untuk membunuh COVID. Beda dengan untuk saluran napas, itu hal yang berbeda. Kita ilmiah ya. Jadi kandungan minyak kayu putih bisa membunuh untuk COVID begitu ya. Saya belum bisa mendukung proposal itu. Kelihatannya mau bikin proposal ya di atas ratusan juta lah gitu ya. Saya nggak bisa mendukung Pak. Bapak ini agak kecewa. Kenapa? Saya lihat jurnal di luar negeri mendukung kok Pak hari ini gimana? Akhirnya dikasih jurnalnya saya. Ini Pak jurnalnya bahwa minyak kayu putih bisa untuk membunuh COVID ya. Terus saya baca dongeng itu sampai. Ternyata jurnalnya itu kira-kira ngomongnya gini. Kebetulan ada Pak Menteri di sini ya. Ngomongnya itu gini. Oh, di dalam minyak kayu putih ada 10 molekul. Yang 5 lebih bagus dari yang 5 begitu. Terus jurnal itu menyimpulkan yang 5 ini itu bisa untuk anti COVID. Loh, di situ nggak ada analisis dengan pembanding. Pembandingnya itu ada yang sudah diuji in vitro untuk anti COVID. Nggak dibahas. Kenapa? Karena skornya jauh banget. Nah, jadi menurut saya jurnal seperti ini walaupun dari luar negeri itu menyesatkan. Ya. Jadi nggak semua jurnal itu mesti benar, nggak. Karena saya juga sudah membuktikan. Ya. Saya membuktikan begini, saya desainkan molekul sama mahasiswa saya, belum selesai, itu sama dia sudah pakai untuk seminar di Jepang. Diterima gitu. Saya bilang, ini jelek banget datanya, kenapa kamu ajukan? Ya Pak, pokoknya udah diterima Pak, saya mau ke Jepang katanya. Weh, nekat anak ini ya. Akhirnya biaya sendiri ke Jepang. Wih, saya juara Pak katanya. Juara apa? Data amburadul gitu kok juara. Iya Pak, saya juara. Saya itu mau masuk Elsevier Pak. Oh, benar masuk Elsevier ya. Saya tengok, waduh ini hancur-hancuran. Akhirnya ada yang tanya gitu ya. Tanyanya halus. Pak Hari, ini jurnal Pak Hari ya. Kok ada? Iya, itu punya mahasiswa saya. Ada Pak. Ini kok seperti ini saya nggak paham Pak. No. Ya, orang Indonesia kan kalau tanya halus gitu ya. Tak ceritain, ini data sampah itu memang salah semua saya bilang. Oh, akhirnya dia paham. Nah, itu contoh bahwa saya pernah karena mahasiswa saya itu jurnal saya masuk Elsevier padahal datanya data sampah. Nah, kembali ke masalah tadi jurnal yang COVID tadi. Terus saya bilang sama Bapak itu, saya nggak bisa mendukung, menurut saya jurnal ini sesat. Kalau Bapak yakin jurnal ini benar, silakan dilanjutkan uji in vivo, Pak. Jadi Bapak nyediain coronavirus yang banyak, Bapak tetesin minyak kayu putih. Kalau jurnal ini benar, nanti coronanya mati semua, Pak. Tapi kalau jurnal ini salah, nanti coronanya tambah banyak.
apakah Bapak siap untuk dikeroyok corona? Kayaknya Bapak itu agak kecewa. Nah, jadi seperti itu ya. Ada lagi? Iya. Masih ada yang ingin ditanyakan bagi peserta? Ya, saya rasa bisa dicukupkan ya Pak. Ya, mungkin jika masih menyimpan pertanyaan gitu ya, saya sangat merekomendasikan untuk meng-add Facebook-nya Pak Hari ini ya, karena beliau seringkali mengadakan kelon ya Pak ya, kuliah. Iya, kalau kelas online ya, kelas online online. seperti itu ya. Saya rasa banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Ini ilmunya Pak Hari ini masih banyak ini di belakangnya gitu ya. Ini baru permukaannya saja gitu ya. Dan kita juga bisa melihat membaca buku-buku beliau gitu ya, yang mungkin sangat membantu kita. Ada satu pertanyaan lagi mungkin nih Pak. Ya, silakan. Untuk docking penyakit HIV menggunakan plan, saya sudah berapa kali docking, bahkan sampai 20 konfirmasi. Nah, ini sudah mulai meneliti nih Pak. Sudah. Tetap saja RMSD-nya lebih dari 2. Lalu ganti kode protein. Belum juga menemukan RMSD di bawah 2, artinya dia mengubah targetnya ya Pak ya. Iya. Apakah memang untuk docking protein pada HIV itu agak sulit Pak? Memang saya lihat beberapa jurnal MSD-nya tidak dicantumkan. Terima kasih Pak. Iya. Sehat selalu. Ya, betul ya. Jadi sangat bagus ya pertanyaannya. Karena memang kadang-kadang seperti itu ya. Jadi saya sering nangkap ya, kalau seminar sering nangkap RMSD-nya tidak valid ya. Saya sering nangkap ya, seperti saya katakan tadi ya. Saya juga pernah mereview diminta review jurnal-jurnal tentang docking gitu. Jadi kalau sudah sampai 20 konformasi belum valid itu 20 tadi dihitung satu atau yang terendah saja? Mungkin bisa sama penanya. Untuk Raserio, silahkan bisa di open mic mungkin. Silakan. Iya Pak, sudah dihitung Pak. Oh udah. Oh ya, boleh. Oke. Jadi sudah dihitung satu persatu. Jadi molekul atau ligan yang besar itu memang RMSD-nya tidak gampang ya untuk memvalidasi. Sehingga kita lihat. Jadi caranya kita akan melihat target ya, mungkin targetnya sama tapi kodenya berbeda. Nah, perhatikan ligannya. Ya, perhatikan ligan natifnya itu kalau banyak itu cari yang sedang ya, yang sedang atau yang kecil supaya valid begitu. Ya. Seperti tadi 6LU7 ya, 6LU7 itu baru setelah 20 konformasi itu valid ya. Kenapa? Karena molekulnya gede. Sementara yang 5R7Y, kemudian 3E9S, kemudian yang lainnya itu 10 sudah valid. Nah, jadi validasi itu sangat tergantung juga dengan ligan natif. Jadi nanti kalau masih kesulitan bisa japri ke saya, nanti saya bantu kira-kira kode apa yang bisa valid begitu ya. Jadi memang kadang-kadang ada hambatan seperti itu. Nah, 6LU7 ini aneh lagi. 6LU7 ini itu kan 10 nggak valid, saya jadikan 20. Ya. Kemudian yang 20 ini itu ada 2 yang valid. Itu untung saya ikat itu yang 2 itu. Ya, yang tidak saya ikat itu pindah pose. Ini belum pernah saya ngalami, ada molekul saya simpan, kemudian posenya berubah. Artinya dia gerak, jalan gitu loh. Nah, itu baru di COVID-19 ini saya menjumpai. Ya. Sebelumnya saya nggak pernah menjumpai. Kalau saya nyimpan molekul ya kemarin X, posenya ya besok X. Ini enggak, kok jalan-jalan. Memang selama ini saya meyakini molekul itu benda hidup. Kenapa? Karena antar atom itu ada gerakan ya. Kalau kita lihat spektra inframerah itu kan ada gerakan pegas, ada gerakan puntir.
Tapi saya nggak mengira kalau molekul ini kok bisa pindah pose ya. Nah, jadi bisa dicek lagi waktu memvalidasi HIV itu langsung atau sempat jeda, misalnya ditinggal begitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Itu waktu itu langsung Pak, langsung setelah selesai doping langsung dihitung RMHD-nya. Dia tetap paling kecil itu 3, Pak. Makanya saya bikin konfirmasi lain 20. Lalu tetap saja saya begitu, akhirnya saya ganti target gitu Pak. Ganti target dan belum valid sampai sekarang. Iya, belum valid sampai sekarang Pak. Makanya nanti ikutin saran Pak Hari tadi deh, ganti apa Pak? Ligan Pak ya, ligan yang lebih kecil. Iya, jadi nanti bisa di Wikipedia gitu kan, nanti HIV nanti kadang-kadang bisa banyak sekali kode, nanti bisa kita pilih. Kita lihat satu-satu ligannya, kita pilih yang sedang atau yang sedang begitu ya. Karena kalau yang besar biasanya memang validasinya susah begitu. Ya, terima kasih. Ya, karena sudah mendekati jam 3 sore ya, sangat terbatas waktu kita. Seperti yang saya sarankan tadi ya, mungkin bisa langsung japri Bapaknya gitu ya, melalui Facebook ataupun melalui WhatsApp gitu ya. Kita sudahi ya Pak ya, untuk pemberian materi dan tanya jawabnya. Saya menunggu ini ya, dibuat grup ya. Oh iya, iya Pak. Saya pengen yang ikut kuliah hari ini tidak berpisah hari ini aja, jadi bisa kita diskusi ya. Saya akan senang kalau bisa membantu yang bisa saya bantu begitu ya. Jadi nanti kita buat grup supaya grup itu bisa selamanya kita bisa silaturahmi. Ya, luar biasa sekali ya atas kerendahan hati Pak Hari. Oke, ini ada titipan Pak dari Prodi sebagai kenang-kenangan dari kami ya Pak ya, berupa sertifikat. Ya, dengan ini kami serahkan sertifikat kepada Dr. Apoteker Hari Purnomo MS sebagai pemateri di kuliah tamu siang hari ini. Mohon diterima Pak. Oh ya, terima kasih ya. Ya. Jadi kalau misalnya nanti Prodi pengen buka kuliah gitu ya, ya nanti bisa. Saya bersedia kalau bisa kuliah online gitu ya. Jadi misalnya kuliah pilihan tiap minggu berapa 1 SKS atau gimana? Dengan senang hati ya. Oh ya, siap Pak. Silakan ya. Siap Pak. Ya, terima kasih. Dulu saya pernah ngajar kimia komputasi untuk S2, tapi bahan alam ya, 2 SKS ya. Jadi saya ajari dongeng sama HKSA. Dan itu cukup menarik ya di Universitas Ahmad Dahlan begitu. Ya, begitu. Terima kasih atas kepercayaannya untuk berbagi ilmu dengan molekuler dongeng ini. Ya, kami ucapkan terima kasih juga bagi para peserta yang sudah hadir dalam kuliah tamu kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari atau kita lakukan hari ini membawa kebaikan bagi kita, kemajuan dunia farmasi, dan kebaikan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Dengan ini saya tutup kuliah tamu kita. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.